Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Ratna Puspita dari kelas 11 IPS 1 absen 3. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata pelajaran PAIBP. Materi yang akan saya sampaikan mengenai isi pokok kitab-kitab yang Allah turunkan. Iman kepada kitab-kitab Allah. Maksud iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita harus meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar firman Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang dipilihnya. Adapun pengertian kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada para Rasul-Nya melalui malaikat Jibril dan menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Kemudian ada Mushaf. Mushaf adalah kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang terbentuk lembaran-lembaran kertas yang berjilid sebagaimana Mushaf Al-Quran saat ini. Pada awalnya, ayat-ayat Al-Quran dihafal dan ditulis pada pelepah-pelepah kurma, daun, dan tulang. Proses penyalinan dan pengumpulan lembaran tersebut dilakukan oleh Zaid bin Sabit atas perintah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ada 4 macam kitab yang wajib kita ketahui, yakni kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, kitab Jabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, dan yang terakhir ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini merupakan kitab terakhir yang dijamin oleh Allah keasliannya. Kemudian selain kitab-kitab Allah juga menurunkan suhuf. Suhuf yaitu lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan diantaranya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Suhuf tersebut sebanyak 100 suhuf, yaitu 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Is, 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris, 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim, 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa dahulu sebelum daripada kitab Taurat. Pada pokoknya, isi dari kitab-kitab tersebut memiliki kesamaan, yakni mengajak manusia untuk bertauhid. Artinya, menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilarang menyekutukannya. Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya dengan tujuan agar menjadi pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan Allah, diri sendiri, sesama manusia, maupun dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, kitab-kitab tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan Allah. Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia menghambakan dan menyembah kepadanya, merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Apabila manusia tidak ingin diliputi oleh rasa hina dan kemerosotan martabat, maka hendaknya ia selalu berpegang teguh pada tali Allah, yaitu dengan cara mempelajari kitab suci Al-Quran. Dengan mempelajari Al-Quran, manusia juga akan mampu memiliki kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung, misalnya sholat, zakat, puasa, atau haji. Hal ini disebut ibadah mahdah, maupun tidak langsung seperti dengan kegiatan muamalah, pemanfaatan lingkungan, atau kemasyarakatan. Hal ini disebut ibadah ghairu mahdah. 2. Sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan dirinya sendiri. Manusia berkewajiban untuk menjaga dirinya agar selamat di dunia dan di akhirat dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, Quran Surat At-Tahrim ayat 9. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia. Allah menciptakan manusia dari suku bangsa yang berbeda-beda dengan tujuan agar saling menghormati, mengenal, dan tolong-menolong, tidak saling bermusuhan, dan saling mencemooh karena kesombongan mereka pribadi. Di hadapan Allah, manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa kepadanya. Dan yang terakhir adalah sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan alam. Adanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya
juga memiliki fungsi yang tak kalah penting, yaitu untuk menjadi pedoman manusia dalam mengatur, mengelola, dan memanfaatkan alam atau lingkungan sekitar, karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, manusia wajib menjaga alam dari kerusakan dan harus menjaga kelestariannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan.